presentasinya seperti membandingkan ya, nanti saya beri gambarannya. Jadi hari ini mungkin sekedar pengulangan dulu materinya. Kalau mungkin Pak Bucek sudah pernah ya menjelaskannya. Jadi saya kita review lagi mengenai sejarah hukum lingkungan itu. Ada yang tahu dari kalian ini awal mulanya terbentuknya hukum lingkungan itu dari masalah apa ya? Masalah Stockholm, Pak. Stockholm ya? Iya, Pak. Itu tahun berapa itu? -72. 1972. Nah, mungkin itu yang pernah Pak Bucek beritahukan ya. Jadi hukum lingkungan itu sebenarnya kita mulai seluruh masyarakat di dunia ini sadar akan hukum lingkungan itu ketika setelah selesai Perang Dunia Kedua ya. Jadi waktu Perang Dunia Kedua itu kan banyak sekali digunakan senjata kimia, apalagi Amerika buat menjatuhkan bom atom itu nuklir ya. Radiasinya kan sangat berbahaya bagi lingkungan di Hiroshima dan Nagasaki itu. Jadi waktu Amerika menjatuhkan bom atom di Hiroshima Nagasaki itu, setelah jatuh akibat bom itu kemungkinan yang mati itu cuma 50 ribuan ya di sekitarnya sampai dampak ke radius 5 km. Tapi dampak yang kematian lebih dari 500 ribuan itu setelah terjadinya yang dampak radiasi ya, radiasi nuklir. Jadi ketika bom dijatuhkan itu yang terkena bom itu cuma yang meninggal ya kurang lebih 50 ribuan ya. Tapi setelah dampak radiasi itu, bom itu kan kandungannya radiasi nuklir ya, yang sangat berbahaya. Itu ketika dijatuhkan bom itu, kalau di Hiroshima saya pernah ke sana, di Hiroshima itu di dekat sungai. Jadi ada bangunan yang beton itu masih peninggalan Eropa ya, di sana ada museum sepertinya masih ada, itu masih bagus. Tapi kalau yang rumah-rumah di Jepang yang kayu itu hancur semua. Nah itu yang mati itu waktu bom jatuh cuma kurang dari 50 ribu. Tapi ketika bom itu mengeluarkan panas yang lebih dari 1000 derajat itu dan terkena sungai di Hiroshima itu, dia dampak nuklir radiasinya itu menguap ya bersamaan air itu, air sungai. Jadi setelah bom dijatuhkan itu penguapan akibat panasnya radiasi tadi mengakibatkan hujan dinamakan hujan sangat pekat ya, warnanya airnya hitam. Nah itu sudah tercampur oleh radiasi. Nah karena sungai itu banyak sebagai sumber air minum di Hiroshima juga, karena terkena air hujan tadi ya, akibatnya dampak radiasi nuklir itu akibatnya ke depannya banyak terkena kanker ya.
yang merusak sistem saraf bagian dalam. Nah, itu yang banyak menimbulkan kematian, lebih dari 100 ribuan, bahkan hampir 500 ribuan masyarakat terkena dampak. Dan itu kalau dilihat foto-fotonya sangat mengerikan ya penyakitnya. Ada yang tulangnya rapuh, ada yang seperti alien ya bentuk-bentuknya karena mereka terkena radiasi itu. Nah, itu mulai sadar masyarakat dunia akan dampak dari radiasi nuklir bagi lingkungan. Kasus yang lebih besar lagi ya, karena masyarakat setelah Perang Dunia itu kekurangan pangan besar karena miskin banyak ya. Jadi mereka cara bertanamnya secara instan. Mereka membasmi hama penyakit dengan menggunakan bahan-bahan kimia. Dulu ada nama DDT. Sekarang mungkin udah diganti pestisida yang ramah lingkungan. Nah, DDT ini digunakan secara masif di seluruh dunia waktu itu, sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang akibat dari DDT ya, pencemaran bahan kimia DDT tadi, karena dia tercuci oleh air hujan misalnya, mencemari sungai, terus DDT itu terserap tanaman, dan yang mengakibatkan lebih parah lagi, banyak tanaman lain terkena juga ya, atau tanaman bunga-bunga, tanaman pohon yang terkena tiupan angin, sehingga banyak burung-burung yang mati gitu akibat makan dari tanaman atau bunga-bunga yang mereka serbuki ya. Nah, itu ditulis oleh Russell Crowe, itu bukunya judulnya Silent Spring gitu. Itu tahun 50-an. Jadi penggunaan DDT yang sangat dahsyat masif itu mengakibatkan pada waktu musim spring ya, musim semi ini musim semi sekarang di Eropa, Jepang. Kan biasanya kalau musim semi itu mulai kembali banyak burung-burung berkicau, banyak tanaman mulai mekar. Nah, ketika tahun 50-an itu tiba-tiba musim seminya silent ya, sunyi. Itu sangat terkenal. Jadi sebelum Stockholm itu yang masyarakat mulai sadar itu mulai bukunya Russell Crowe tadi ya, Silent Spring. 50-an itu sudah mulai masyarakat tergugah untuk mulai sadar akan lingkungan. Jadi penggunaan DDT yang masif tadi mengakibatkan tidak ada lagi burung-burung, ekosistem proses ekosistemnya terganggu, rantai makanan terganggu. Dampaknya kan sangat luas ya penggunaan DDT tadi. Nah, itu ya. Jadi sebelum tahun 72 deklarasi Stockholm itu adalah deklarasi seluruh negara-negara ya. Itu ada 113 negara termasuk Indonesia meratifikasi tentang aturan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi semua negara yang meratifikasi itu harus membuat aturan yang akhirnya nanti terbentuk undang-undang lingkungan ya. Jadi itu deklarasi Stockholm itu 5 Juni 1972 itu diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup sedunia. Jadi sejarahnya. Konferensi tingkat tinggi internasional tentang hukum lingkungan modern ya, tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi orang sekarang berpikirnya sudah modern,
tidak berpikir lagi sektoral per negara, karena lingkungan itu sifatnya global ya dan saling berhubungan. Jadi kalau sekarang isu yang terbesar di lingkungan itu adalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim itu yang menyebabkan itu ternyata banyaknya karbon ya di udara yang tidak dapat diserap oleh pohon, tanaman yang banyak terdapat di hutan-hutan tropis ya, terutama Kalimantan, Amazon. Nah, jadi pemanasan global ini yang menyebabkan perubahan iklim. Jadi kondisi kita semakin parah ini akibat tadi banyaknya karbon yang tidak bisa diserap oleh tanaman, pohon, sehingga suhu bumi ini semakin panas. Ya, sekarang ini kondisi ekstrim ya cuaca karena El Nino. El Nino ini berarti basah, banyak sekali hujan-hujan ekstrim. Kalau dulu El Nino per 5 tahun, sekarang sudah siklusnya 1 tahunan. Jadi perubahan iklimnya suhu kita sudah meningkat ya, karena penguapan semakin besar maka kondisi ekstrim cuaca ya, semakin besar, hujan-hujan lebat sekarang sering terjadi. Musim juga tidak bisa diprediksi. Sekarang sering bencana hidrometeorologi, banjir, longsor. Nah, itu akibat dari perubahan iklim tadi ya. Nah, itu perubahan iklim kalau dianalisis lagi ya tadi akibat dari pencemaran karbon atau unsur-unsur gas rumah kaca yang tidak bisa diserap oleh tanaman, pohon, hutan ya. Nah, itu kondisi kita sekarang ya. Jadi lingkungan bukan semakin baik. Sekarang kita malah semakin parah akibat perubahan iklim. Dulu negara-negara sadar akan perubahan iklim itu diakibatkan oleh pemanasan global akibat terutama unsur karbon ya. Jadi kemarin ada namanya bagi negara yang dapat menjaga hutannya yang menyerap karbon itu diberi dana besar ya. Jadi sadar karena dunia ini saling terhubung. Mungkin kalau tahun 1972 itu negara-negara masih membuat hukum lingkungannya sendiri. Nah, jadi kalau kita lihat ya kondisi dulu, ini bahan ajar saya ambil dari saya ikut kursus AMDAL ya di UGM, PPH-nya sekitar 2 bulan itu. Jadi kalau kalian ingin jadi konsultan AMDAL itu harus paham hukum lingkungan, karena ini dasar. Ini yang ngajar dosen UGM ini, saya ambil saja, saya share. Jadi kalau mau jadi konsultan AMDAL, kalian tuh harus paham aturan ya. Karena nanti kita membahas seminar AMDAL ini harus dasar hukumnya ada. Makanya hukum lingkungan diajarkan ini sebagai dasar kalian nanti untuk mata kuliah AMDAL. Kalian sudah ambil mata kuliah AMDAL? Belum, Pak. Ya, makanya ini dasarnya ya. Jadi kalian kalau ingin jadi konsultan lingkungan itu pertama-tama sekali paham aturan. Aturan sekarang kan sering update gitu. Nah, itu harus, makanya saya minta kalian nanti menjelaskannya seperti ini ya. Karena kalau yang PPT terbaru ini banyak perbedaan dengan PP-PP yang lama. Nah, itu harus dibandingkan. Nah, tadi sejarah hukum lingkungan. Ini sudah terlihat slide saya. Lihat, Pak. Suara saya jelas atau putus-putus? Jelas saya, Pak. Oke ya, jadi ini bahan air saya ambil dari waktu saya ikut kursus AMDAL ini sekitar 40 hari dulu khususnya. Dan hukum lingkungan sebagai mata kuliahnya ya. Nah, jadi hukum lingkungan itu adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup yang terdiri dari ketentuan-ketentuan tentang asas, prinsip pokok,
teknis pendekatan, instrumen-instrumen hukum dan ekonomi yang diperlukan untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup dan ekosistemnya dari dampak negatif aktivitas manusia dan alam. Ini yang hukum lingkungan yang sesuai dengan deklarasi Stockholm ya. Jadi tidak lagi mementingkan ego sektoral. Jadi karena masalah lingkungan ini ada faktor hukum, ekonomi, sosial, nah itu harus didekati ya untuk melindungi lingkungan hidup dan ekosistemnya dari dampak negatif aktivitas manusia dan alam. Nah, jadi beberapa bidang hukum lingkungan itu ada hukum tata lingkungan, ada hukum pencemaran lingkungan, ada hukum perlindungan lingkungan, hukum kesehatan lingkungan, hukum internasional lingkungan, hukum penyelesaian sengketa lingkungan. Jadi setelah tahun 72 itu masyarakat dunia mulai beramai-ramai negaranya membuat aturan-aturan tentang hukum lingkungan ya. Jadi sebelum tahun 72 itu hukum lingkungan masih banyak administrasi saja ya. Sekarang sudah ada hukum pidana lingkungan. Kalau administrasi dulu, nah, itu masih sifatnya denda saja ya. Dan kadang dendanya dengan lobby ya bisa diatur. Kalau sekarang setelah ada hukum pidana, akibatnya mereka akan mendapat kurungan ya, kurungan penjara. Tapi sekarang ada undang-undang baru ini, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11. Nah ini sepertinya nanti banyaknya arahnya ke administrasi lagi ya. Atau kita mungkin kembali lagi kalau kita menganalisis undang-undang baru ini, karena pidana lebih dikurangi tapi administrasi atau denda itu mungkin diperbesar. Tapi tadi ya, kalau tidak dipidana biasanya mereka tidak jera perusak lingkungan. Jadi sekarang orang lebih ke undang-undang baru ini ke hukum perdata lingkungan fokusnya. Sehingga nanti ke depannya ini setelah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 ini, kemungkinan nanti banyak masalah lingkungan bisa diselesaikan dengan perdata ya. Nanti kita bahas ke depannya lagi ya mengenai undang-undang yang baru ini ya, karena ini sangat banyak pasal yang bertentangan dengan undang-undang yang lama, undang-undang lingkungan, Undang-Undang 32 tahun 2009. Karena kalau ada undang-undang baru, biasanya pasal-pasal yang menggantikan undang-undang lama itu sudah tidak berlaku ya, yang pasal-pasalnya ya. Kalau tidak ada pasal yang baru di undang-undang baru, berarti pasal yang lama masih bisa dipakai. Kita lihat nanti di PP-nya tadi, ada beberapa PP yang baru ya, pasal-pasal. Nah, itu menggantikan pasal-pasal yang lama. Sehingga arahnya nanti ke, ya sekarang kata para analis atau pejuang lingkungan itu, buku undang-undang Cipta Kerja ini lebih arahnya ke ekonomi dan banyak akan merusak lingkungan. Itu pendapat mereka. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi itulah peraturan perundangan tadi ya, setelah deklarasi Stockholm tahun 72,
Jadi negara-negara di seluruh dunia ini yang meratifikasi aturan tadi, dia harus membuat undang-undang lingkungan. Sehingga pada tahun 82, tepatnya tanggal 11 Maret 1982, disahkanlah tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Nah, ini undang-undang dari segi sudah bukan lagi sektoral, dia sudah modern ya. Karena tadi harusnya hukum itu komprehensif, kompleks dia menyeluruh, mencakup semua yang sistem ya. Sedangkan kita tahu bahwa peraturan perundangan sebelum tahun 82 itu masih kita pakai undang-undang yang sifatnya sektoral atau use oriented. Ya, tujuannya untuk penggunaan sesuai keinginan pejabat, keinginan yang berkuasa ya. Dan kalau di Indonesia banyak masih memakai undang-undang dari Belanda ya. Sampai sekarang pun kita masih KUHP-nya masih pakai Belanda ya, belum disahkan yang KUHP baru. Jadi waktu sebelum tahun 82 itu undang-undang atau aturannya sifatnya masih sektoral. Jadi per lembaga negara atau kementerian itu mempunyai undang-undang yang mengatur lingkungan. Kalau kehutanan ada yang mengatur tentang hutan, pertanian, misalnya pertambangan, itu sektoral sehingga semua persepsinya macam-macam ya, jadi tidak satu tujuan lingkungan, cuma penggunaan ya, use oriented. Contoh ini banyak ya. Sebelum tahun 82 ini tentang ordonansi namanya, aturan perlindungan alam. Nah, ini ada di kawasan cuma di Jawa, Madura ada namanya Ordonansi Perlindungan Binatang Liar Jawa Madura. Khusus cuma di Jawa Madura saja. Nah, ini ada yang mengatur tentang pemburuan. Dulu hewan-hewan liar yang itu belum ada undang-undang perlindungan hewan langka ya, sehingga hewan langka itu banyak diburu dulu, sehingga dibuat aturan pemburuan. Ini masih aturan dari Belanda ini, ordonansi gangguan. Jadi kalau kita membangun industri di pemukiman, itu ada aturan gangguan, misalnya kebisingan. Itu namanya HO dulu ini tahun 82, 90-an itu masih AMDAL-nya ada menggunakan aturan gangguan ya di dalamnya untuk memberikan izin usaha. Nah, ada ordonansi perikanan, jadi dinas-dinas atau kementerian sendiri membuat perikanan, bahkan ada perusahaan membuat aturan sendiri. Ada yang kehutanan saya tadi bilang, jadi khusus tentang kehutanan. Nah, itu sebelum tahun 82. Nah, karena tadi Indonesia meratifikasi deklarasi Stockholm, mereka diharuskan membuat undang-undang lingkungan hidup yang modern ya, mencakup seluruh aktivitas yang memberikan dampak terhadap lingkungan. Jadi setelah itu dibuatlah undang-undang pertama ini ya, jadi hukum lingkungan yang berdasarkan undang-undang yang modern, yang sifatnya
mencakup keseluruhan. Itu tahun 82, jadi sifatnya sudah terpadu dan tujuannya adalah lingkungan atau meminimalkan dampak lingkungan ya. Jadi tidak ada lagi sektoral atau use oriented. Nah, ini Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82 itu tentang ketentuan-ketentuan pokok lingkungan hidup. Itu dipandang ya, setelah beberapa tahun undang-undang ini tidak berjalan dengan baik karena implementasinya atau penegakan hukum ya. Jadi saya ingat betul tahun 80-an itu walaupun kita memiliki undang-undang lingkungan hidup masih banyak dibolehkan pembalakan ya hutan. Jadi dulu di Kalimantan ini ada namanya bom kayu ya. Jadi semua masyarakat diperbolehkan menebang kayu hutan. Dan itu melanggar sebenarnya, tapi implementasi di lapangan sangat tidak kuat tadi karena tidak ada pidananya ya. Tapi ini adalah hukum modern pertama ya, hukum formal. Jadi yang sudah mulai memberikan landasan bagi kebijakan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Jadi setelah undang-undang ini, dulu Kementerian Lingkungan Hidup itu namanya Bapedal ya, pengelolaan dampak lingkungan. Jadi waktu tahun 95 itu terbentuk Bapedal. Nah tadi akibat tadi implementasi yang hukumnya tidak kuat, maka mulai direncanakan untuk dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang 23 tahun 97. Nah, Undang-Undang tahun 97 ini arahnya tadi sudah menerapkan hukum pidana ya. Apalagi ada aturan AMDAL bagi perusahaan yang ingin membuat suatu kegiatan. Itu kalau tidak ada AMDAL-nya bisa dipidana. Jadi ada kewenangan negara, hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan tadi ya, AMDAL, penyelesaian sengketa dan sanksi pidana. Jadi lebih jelas di sini. Kalau yang tahun 82 ini yang sanksi pidana belum begitu jelas sehingga implementasi hukumnya tidak kuat ya. Jadi ini adalah undang-undang kedua, undang-undang lingkungan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97. Nah, setelah 12 tahun, karena lingkungan ini kondisinya tadi ya, sangat dinamis. Semisal tadi perubahan iklim yang begitu drastis, suhu permukaan bumi yang sudah naik ini, dan hutan-hutan kita yang sudah mulai degradasi semakin tinggi, kurang ya, akibat dari banyaknya perusahaan pertambangan yang membuka hutan, atau sekarang perusahaan sawit, perkebunan, mulai dipikirkan lagi harus ada undang-undang pencegahan ya yang lebih diutamakan.
Jadi Undang-Undang 32 2009 nih yang diutamakan adalah instrumen-instrumen pencegahan dampak sebelum terjadi dampak lingkungan ya. Jadi perkembangannya sangat dinamis dan kondisi lingkungan hidup di Indonesia juga tidak begitu baik setelah Undang-Undang 23 tadi. Pertama juga implementasi penegakan hukumnya ya, karena tidak ada instrumen-instrumen pencegahan yang dirasa kurang, maka dibuat lagi undang-undang baru. Ditambahkan kata perlindungan. Jadi instrumen perlindungan yang dipentingkan ditambahkan di sini, Undang-Undang 32. Kalau undang-undang sebelumnya kan cuma undang-undang pengelolaan lingkungan hidup ya. Jadi makna pencegahan atau perlindungan ini lebih ditekankan pada Undang-Undang 32. Sebenarnya kalau dilihat ya, Undang-Undang 32 ini sudah sangat baik. Sangat baik. Saya pikir ya, kalau menurut saya setelah saya baca-baca, saya lihat instrumennya, pencegahannya, pasal-pasalnya, bab-babnya sudah sangat komprehensif, menyeluruh, empowerment oriented, dan sangat ketat ya untuk melindungi lingkungan. Dan itu di tahun itu juga sudah banyak PP-PP yang dikeluarkan ya untuk AMDAL, untuk perizinan lingkungan. Nah, apa boleh buat sekarang setelah 11 tahun ya, dari 2009 ini, ada Undang-Undang 11 tahun 2020. Namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Banyak pasal-pasal di Undang-Undang 32 ini yang diganti di Undang-Undang 11 ya. Terutama dari izin lingkungan sekarang jadi persetujuan lingkungan. Dan persetujuan lingkungan itu banyak daerah yang kecewa, terutama Kaltim ya. Kaltim ini kan penghasil sumber daya alam besar ya, terutama batu bara. Karena semua perizinan itu sekarang ke pusat ya, dan kalau dulu izinnya di kabupaten atau kota atau provinsi, sekarang diambil oleh pusat, mungkin devisa untuk daerah semakin kecil. Sedangkan kita tahu di pusat itu para pejabatnya banyak pengusaha tambang ya, batu bara. Makanya kalian coba kritisi nanti kelompok satu nanti setelah adanya Undang-Undang 11 ini, apa yang terjadi? Nah, itulah yang saya minta kalian membahasnya presentasi nanti dengan membandingkan itu ya. Kalau ada PP yang lama misalnya, setelah ada Undang-Undang 11 tadi ya, ini tugasnya kelompok 1 nih, tanggal 3 Mei kalian presentasi PP 22 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup. Ini menggantikan PP yang lama. PP yang jadi setelah undang-undang itu harus ada turunannya berupa PP ya, aturan pemerintah itu untuk implementasi atau penjelasannya tentang undang-undang. Kalau undang-undang kan itu umum perkataannya. Nah, lebih dijelaskan lagi PP dan teknisnya ya. Dan lebih teknis lagi nanti ada permen. Ini permennya belum keluar ya dari PP. Ada turunannya lagi ya. Mungkin setelah permen nanti ada perbuk atau pergub. Atau kalau habis PP ini juga bisa kepres untuk berida ya. Jadi ada tingkatannya. Setelah undang-undang, turunannya PP,
bisa nanti Kepres, habis itu mungkin Permen, habis Permen nanti ada Pergub, terus ada Perbuk, ada Perwali. Saya minta kalian kritisi ini ya, nanti makanya dari PP ini, karena PP ini menggantikan PP yang lama tentang, jadi setelah Undang-Undang 32, ini 3 tahun setelah Undang-Undang 32 baru keluar PP. Coba kalian bayangkan ini, Undang-Undang 11 2020 ini kira-kira bulan apa ya? Oktober ya, disahkan. Tidak sampai 1 tahun sudah keluar ya PP-nya. Ini secepat kilat keluar PP-nya ya, karena memang tujuannya arahnya lebih ke ekonomi, mengundang investasi besar-besaran. Nah, kalau ini kan setelah Undang-Undang 32 keluar turunannya PP 3 tahun tentang izin lingkungan. Nah, ini nanti yang bisa kalian bahas ya. PP ini namanya persetujuan lingkungan, bukan izin lingkungan lagi. Dengan cara membandingkan ini, itu nilai poin presentasi kalian sangat tinggi ya. Jadi bukan hanya membaca pasal, tapi tadi bisa kenapa pasal ini berubah dari PP sebelumnya, kalian analisis positif apa, negatifnya apa kalau berubah. Jadi paham ya, kalian tugasnya itu mempresentasikan seperti itu ya. Jadi paham semua ya. Jadi kemungkinan nilai yang nanti presentasi itu tidak sama ya. Jadi kalau kalian secara tajam bisa menganalisis kenapa PP ini pasalnya ada yang berubah, apa dampak negatif positifnya bagi lingkungan, itu dijamin dapat A sudah itu ya. Jadi disitulah sebenarnya Undang-Undang 32 ini ya menurut saya banyak juga aktivis lingkungan sangat sudah baik. Kenapa tiba-tiba ada Undang-Undang 11 yang fokusnya lebih ke ekonomi. Jadi PP ini diganti ya. Tapi kalau ada pasal yang tadi ya, makanya dilihat kalau pasal-pasalnya tidak ada di PP yang terbaru, berarti pasal yang di PP lama masih berlaku. Nah ini tadi ya, yang 97, 2 tahun setelah itu keluar PP-nya baru 27 tahun tentang AMDAL ya. Nanti ada lagi nih permen terbaru ini apa kegiatan yang wajib AMDAL, UKLPL, SKKPL. Jadi kita konsultan AMDAL itu biasanya harus update. Kalau pakai PP yang lama, permen yang lama, ada kegiatan yang tidak wajib AMDAL, tiba-tiba updatean terbaru dia wajib AMDAL. Nanti ke depannya ini permen yang baru ini banyak yang dulunya wajib AMDAL menjadi tidak wajib AMDAL ini. Ini prediksi saya. Karena saya prediksi kemarin juga PP 22 tentang limbah B3 yang di dalamnya itu ada di pasal 469, 465 itu dulunya PP sebelumnya limbah sawit, minyak sawit itu ya, dan limbah paba, S dan bottom S itu dianggap B3. Tiba-tiba keluar PP yang terbaru, limbah minyak sawit dan paba yang dihasilkan dari PLTU itu bukan lagi limbah B3. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya, perubahan-perubahan ini. Bisa nanti kalian presentasikan kenapa bisa begini dan dampaknya apa bagi lingkungan kalau ada pasal ini. Nah, cara membandingkannya tadi ya, kita harus tahu pengertian. Kalau ini membandingkan Undang-Undang 23 dengan Undang-Undang 32. Saya belum bahas yang undang-undang baru ini, karena masih baru ya. Nanti coba kita bahas di minggu depan, Undang-Undang 11 ini ya. Karena ada berapa pasal,
yang menggantikan pasal yang lama di Undang-Undang 32 tahun 2009 tadi itu. Jadi Undang-Undang 11 2020 ini adalah undang-undang satu jagat ya. Kalau ada pasal yang baru, pasal yang lama tidak berlaku kembali. Nah, kalau cara membandingkan dengan pertama pengertian di lingkungan hidup Undang-Undang 23 tahun 97, itu lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan makhluk hidup termasuk manusia dan pelakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, kalau di Undang-Undang 32 hampir sama ya, tidak terlalu beda mungkin. Nah, ini, tapi ada kata-kata yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan. Dan kalau kita bandingkan hak-hak penting yang diciptakan oleh Undang-Undang 23 tahun 97, ada hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, ada hak atas informasi lingkungan hidup, ada hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Nah, kalau di Undang-Undang 32, hak-hak yang penting, jadi Undang-Undang 23 tadi cuma pengelolaan lingkungan hidup, kalau ini tambah perlindungan ya, PPLH. Ada hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Terus ada hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Jadi kalian ini mahasiswa itu harusnya di semua jurusan program studi itu harus ada mata kuliah lingkungan ya. Karena dari lingkungan kita bisa tahu hak-hak apa. Ini ada hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. Terus ada akses informasi. Jadi kalau kita butuhkan, misalnya kita butuh dokumen AMDAL atau informasi lingkungan kita, itu adalah akses informasi yang terbuka ya, tidak boleh ditutupi. Ada akses partisipasi dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Terus ada hak mengajukan usul dan atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat. Nah, ini poinnya di sini. Hak ini kemungkinan dikurangi ya di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tadi. Karena dalam AMDAL sekarang LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat Lingkungan Hidup, itu kurang bisa masuk dalam rencana-rencana AMDAL atau dokumen AMDAL seperti di Undang-Undang 32 ini. Kalau seminar AMDAL itu dilibatkan LSM. Sekarang cuma masyarakat yang terkena dampak saja. Itu kritisasi dari undang-undang yang baru ya, karena dulu katanya kalau ada LSM lingkungan itu selalu menghambat perizinan, karena apalagi kalau sawit ya, tambang batu bara, itu selalu lama proses AMDAL-nya. Jadi konsultan AMDAL juga banyak lobby-lobbynya, menghabiskan banyak uang kalau untuk menyelesaikan dokumen AMDAL. Jadi mungkin itu ada keberatan dari pengusaha yang meminta agar LSM lingkungan ini tidak dilibatkan dalam seminar AMDAL ya. Tapi ini belum ada permennya, jadi saya teknisnya masih memprediksi ke depannya ya. Karena kalau dilihat dari PP, coba nanti kalian pahami itu PP-nya. Itu sekarang persetujuan lingkungan itu ada di dalamnya AMDAL ya, proses AMDAL. Nah, ini juga ada hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dan
dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Ini juga yang terbaru Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau dulu bukti kita ada pencemaran, misalnya di daerah kita ada pencemaran, kita bawa bukti ya, misalnya airnya tercemar oleh industri, itu bisa langsung dipidana ya. Nah sekarang perdata dulu, jadi prosesnya sangat lama dan itu lingkungan kan sifatnya dinamis. Dan ada perubahan juga, misalnya kondisi hujan sangat deras, itu bisa mencuci unsur-unsur pencemar. Jadi kalau di perdata nanti mereka sama-sama ahli lingkungan, saling punya data. Ini akibatnya akan berlangsung lama ya. Kalau dulu bisa dipidana langsung. Itulah mengapa Undang-Undang 32 ini sangat baik menurut saya, karena hak-hak ini sudah ada ya. Memang tadi implementasi kita penegakan hukum di Indonesia ini sangat lemah. Jadi, hak untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup di Undang-Undang 32 itu dilakukan dengan cara meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan, menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat, menumbuhkan ketanggapan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial, memberikan saran pendapat, menyampaikan informasi dan atau menyampaikan laporan. Nah, jadi lengkap sekali ya kalau dilihat hak-haknya di Undang-Undang 32. Sekarang kita lihat kewajiban-kewajiban dengan membandingkan Undang-Undang 23 dan Undang-Undang 32. Jadi kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang menurut Undang-Undang 23 ya, tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan usaha atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Di Undang-Undang 32, apa kewajibannya? Jadi kewajibannya melihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran. Jadi aspek pengendalian ya lebih ditekankan. Bagi pelaku usaha dan atau kegiatan wajib memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan hidup secara benar, akurat, dan terbuka dan tepat waktu. Jadi keterbukaan itu sangat dipentingkan juga. Transparansi. Bagi pelaku usaha atau kegiatan wajib menjaga kelanjutan fungsi lingkungan hidup dan mentaati ketentuan tentang baku mutu. Nah, tambahan lagi ada baku mutu ya. Ada juga kelanjutan. Jadi sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Jadi instrumen-instrumen pencegahan kerusakan lingkungan ini sangat lengkap ya. Ada baku mutu, ada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Ada juga sekarang Pemda itu harus membuat KLHS, kajian lingkungan hidup strategis. Selain KLHS, ada mereka membuat PPLH ya, rencana pengelolaan pengelolaan lingkungan hidup. Terus ada analisis risiko, ada kriteria baku kerusakan. Kalau Undang-Undang 23 kan baku mutu, AMDAL. Lebih banyak instrumen pencegahan ya di Undang-Undang 32. Jadi Undang-Undang Lingkungan Hidup, asas-asasnya ini yang penting ya. Tadi hak dan kewajiban, sekarang asas-asasnya ada asas manfaat, asas tanggung jawab negara, asas pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dulu namanya co-development, sekarang sustainable development ya, pembangunan berkelanjutan. Kalau dulu kan berwawasan lingkungan, orang lebih fokusnya ke lingkungan.
pada lingkungan itu ada 3 yang aspek ya, sosial, ekonomi, dan lingkungan ya. 3 aspek ini yang saling terkait atau sekarang istilahnya pembangunan berkelanjutan. Nah, ini azas pembangunan berkelanjutan setelah wawasan lingkungan, asas pencemar membayar. Jadi tadi ya, pencemar kalau sudah kita dapat bukti tadi sudah wajib membayar atau terkena pidana. Di undang-undang baru ini mereka bisa berdata minta banding ya, dan lama prosesnya. Biasa kalau masyarakat seperti kita yang tidak punya dukungan politik, tidak punya uang, dan kalau masuk pengadilan ya kita pasti kalah. Nah, banyak sekali kita butuh pengacara. Kalau di undang-undang yang lama ini mereka wajib membayar ya. Ada tanggung jawab mutlak di situ. Ada pembuktian terbalik. Jadi kita bisa buktikan ya bahwa perusahaan ini mencemari. Bandingkan saja sungai yang tidak ada perusahaan dengan sungai yang mereka membuang limbah. Itu kondisinya berbeda atau tidak. Ada asas subsidiaritas. Juga masyarakat yang misalnya mengambil sawit di perusahaan itu tidak serta-merta langsung dihukum pidana ya. Ya, harusnya ada mediasi terlebih dahulu. Sama kayaknya di Undang-Undang 32 mungkin ada beberapa tambahan asas-asas yang penting. Ada asas tanggung jawab negara, ada asas kelestarian dan keberlanjutan. Jadi keserasian dan keseimbangan, ada asas keterpaduan, ada asas manfaat, asas kehati-hatian. Masalah lingkungan ini sangat kompleks ya dan dinamis. Jadi kita para ahli lingkungan biasanya juga sangat sulit mendeteksi kerusakan lingkungan kalau kita tidak punya hasil atau punya peralatan yang canggih, lab yang baik. Jadi kita tidak bisa mengklaim ya bahwa itu tercemar kalau kita tidak ada hasil lab yang diakui, lab yang sudah terakreditasi. Ada asas keadilan, ada asas ekologi. Jadi sekarang di Undang-Undang 32, jadi pengelolaan lingkungan hidup fokusnya itu bukan suatu daerah lagi ya, lebih arahnya ke ekosistem. Misalnya ekosistem daerah aliran sungai. Dulu yang nebang hutan di Kukar atau di Kubar, yang terkena banjir di Samarinda. Padahal aliran sungai Makam itu hulunya kan di Kubar, Kukar. Yang terkena di hilir ya, Samarinda. Sekarang harus ada asas ekoregion seperti itu. Saling terpadu ya. Antara daerah yang mempunyai daerah aliran sungai yang sama. Ada asas keanekaragaman hayati, asas pencemar membayar, ini sama ya tadi dengan Undang 23. Asas partisipatif, asas kearifan lokal juga, asas tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Jadi kalau dilihat kan baik sekali ya, asasnya sudah lengkap lah saya kira ini.
Ada lagi asas otonomi daerah. Yang ini di Undang-Undang Cipta Kerja ini, otonomi daerah sepertinya dikurangi ya. Jadi izin-izin tadi kembali ke pusat, sama tambang, batu bara tadi ya. Akibatnya sekarang susah dipantau kan, karena izin-izin pusat, pengelolaan tambang itu ke pusat. Sekarang pemerintah daerah Kalimantan Timur, gubernurnya mengatakan sangat susah memantau tambang-tambang ilegal itu. Jadi kewalahan sendiri setelah ada undang-undang Cipta Kerja. Nah, tadi hak, kewajiban, dan asas. Nanti kita bahas lagi nih tentang tujuan. Kita bandingkan lagi di Undang-Undang 23 tahun 97, tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sasarannya tercapai keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, tercapainya kelestarian lingkungan, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, terlindungnya NKRI terhadap dampak usaha atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran. Di Undang-Undang 32 tujuannya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah melindungi wilayah negara kesatuan RI dari pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian alam, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, tambahan ada mengantisipasi isu lingkungan global dari perubahan iklim. Ini kewajiban pemerintah menurut Undang-Undang 32 mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan, mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, dan meningkatkan kesadaran hak dan tanggung jawab masyarakat. Ini hampir sama dengan Undang-Undang 23 ya, saya pikir. Cuma ada tambah-tambahan di Undang-Undang 32. Nah, di sini yang di PP yang terbaru ini, di Undang-Undang Ciptaker, tugas dan wewenang pemerintah pusat terutama kan semakin besar ya. Dulu kan ada otonomi daerah. Ini ada 27 butir Undang-Undang 32 yang pasal-pasal yang apa tugas dan wewenang pemerintah. Ada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Ada tugas wewenang pemerintah kabupaten kota. Ada 16 butir. Nah, yang kita kurang, kalau kita kritisi, ya adalah penegakan hukum lingkungan ya. Enforcement law. Jadi ya Indonesia ini paling lemah penegakan hukumnya. Padahal kalau secara undang-undang ini sudah ada lengkap ya, ada hukum administrasi, pidana, dan perdata. Yang susah adalah implementasinya. Di undang-undang administrasi tadi itu
preventif, masih preemptif, tahap perencanaan. Nah, jadi undang-undang lingkungan hidup itu sangat terkait dengan penataan ruang. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja ini ada bab yang tentang penataan ruang ya. Jadi ini undang-undang sapu jagat, seluruh undang-undang disatukan ya. Masalah lingkungan semua ada di situ ya, seperti undang-undang tata ruang, undang-undang kehutanan, ada undang-undang sumber daya alam, undang-undang sumber daya air, ada undang-undang pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan tadi disatukan semua di dalam undang-undang Cipta Kerja tadi, sehingga dinamakan undang-undang sapu jagat. Nah, kalau di undang-undang yang dulu kan ada penataan ruang ya, zoning, RT/RW seperti ini. Nah, ini ada undang-undang yang baru. Ini kan nanti ada PP-nya kalian tadi ya, PP yang dari turunan undang-undang 2007 itu nanti ada PP-nya. Nah, nanti kalian bandingkan dengan undang-undang Cipta Kerja tentang penataan ruang, ini kelompok berapa yang tentang penataan ruang. Itu PP yang terbaru tentang penataan ruang. Coba kalian bandingkan pasal yang terdahulu dan pasal yang sekarang. Apakah ada bedanya? Kalau beda dampak positif negatif bagi lingkungan apa ya? Jadi di dalamnya ini ada RT/RW, ada RDTR, rencana tata ruang detail. Nah ini kan ada PP-nya. 1 tahun setelah undang-undang, PP-nya dibuat. Nah ini nanti kalian bandingkan ini dengan PP yang tata ruang tadi yang terbaru. Ada peraturan daerah tentang rencana tata ruang. Setelah membuat RT/RW dibuatkan Perda RT/RW. Ini undang-undang yang 23 ya, tahun 7. Setelah 2 tahun baru terbentuk PP-nya, PP 27. Jadi ada kegiatan usaha yang wajib AMDAL. Kegiatan usaha yang berdampak besar dan penting. Kalau yang PP yang tahun 2012-27 itu yang tentang izin lingkungan, itu cuma yang berdampak penting ya. Ini AMDAL ini yang dulu berdampak besar dan penting. Nah, ini administrasi ini sangat penting. Jadi kalau kalian ingin mengelola lingkungan, yang pertama harus menata ruang. Kalau orang provinsi, kabupaten, kota itu menata penataan ruang ini dengan RT/RW ya, rencana tata ruang wilayah. Karena kalau diplesetkan ya dari ruang ini nanti akan menimbulkan izin-izin tambang lingkungan. Jadi RT/RW-nya mereka harus memikirkan rencana bukan hanya uang ya, mereka diplesetkan menjadi rencana tata uang. Izin itu uang ya. Jadi dasarnya ini, kalau kita ingin menganalisis pengelolaan lingkungan hidup di daerah, penataan ruang. Penataan ruang atau zoning merupakan pembagian suatu wilayah pemerintah ke dalam sentra-sentra tertentu sesuai dengan peruntukan seperti industri, perdagangan, pemukiman, rekreasi, dan lain-lain dalam kaitan masalah lingkungan. Nah, tujuannya kan semata-mata untuk memisahkan sumber-sumber polusi dari masyarakat umum dan misalkan sentra-sentra industri tadi ya. Tapi sebenarnya tadi ini izin-izin industri, tambang, sawit itu banyak menghasilkan uang, sehingga para bupati itu yang terkena korupsi itu ya semuanya gara-gara ini, rata-rata kayak Bupati Kukar gitu. Dalam setahun dia bisa membuat izin tambang batu bara bisa 500
perusahaan ya kemarin itu kok bisa ya keluar izin keluar uang itu nanti gunakan kampanye untuk pemilihan selanjutnya. Setelah itu tertangkap KPK. Sudah siklus di Indonesia seperti itu ya. Kenapa sistem kita ini rusak ya, karena sistem mulainya dari sistem politiknya. Penataan uang ini politiknya sangat tajam. Karena nanti ya, izin-izin ini kan investornya ya rata-rata yang punya adalah yang mendukung calon-calon bupati, wali kota setelah menang dan mereka minta izin usaha bukan tambang misalnya sawit umum sudah ya. Dan itu siklus, makanya kalau kalian Indonesia ini tidak maju-maju ya sistem politik kita yang kacau balau begini yang siklus pasti banyak bupati, gubernur, wali kota itu tertangkap KPK ya, karena mereka dipaksa untuk mencari dana kampanye. Ya paling murah ya membuat izin ya. Makanya itu yang harus dikritisi mungkin dari mahasiswa ya. Jangan lihat bahwa bupati atau wali kota ini berhasil membangun banyak infrastruktur, tapi uangnya dari mana? Membuka izin-izin tambang, sawit. Jadi memberi uang ke masyarakat. Jadi masyarakat kita tuh kan masyarakat yang tidak suka baca ya, literasi kurang. Jadi kalau ada serangan pajar, langsung pilih saja. Padahal uangnya ya putar-putar di sini aja. Jadi ya, kalau kita analisis kenapa mereka ditangkap KPK ini dari sini, penataan ruang. Padahal tujuannya sangat baik ya. Tadi mencegah polusi, mencegah banjir misalnya. Kok Samarinda ini sering banjir? Nah itu kalian pasti sudah tahu jawabannya semua. Jadi zoning itu bukanlah cara yang efektif untuk mengendalikan pencemaran dan perusakan lingkungan. Untuk sementara waktu kelihatan zoning dapat membuat daerah pemukiman aman untuk dirinya. Tetapi tanpa instrumen pengendalian lain, dampak aktivitas industri di sentra industri sudah pasti akan membahayakan lingkungan dan manusia sekitarnya. Jadi awalnya zoning dulu kan. Setelah itu, setelah ada industri, ada aturan baku mutu, aturan tadi ya, perizinan lingkungan, pengelolaan limbah B3. Di dasarnya adalah zoning dulu, tata ruang. Baru AMDAL kan, perizinannya. Ini pasal 18 kalau di Undang-Undang 93. Turunannya PP setelah 2 tahun terbentuknya PP 27 AMDAL. Ada beberapa kegiatan usaha wajib AMDAL. Dulu dampak besar dan penting. Sekarang cuma dampak penting saja. Ada kegiatan yang tidak wajib membuat AMDAL ya, jadi harus membuat UKPL dia. Jadi nah ini usaha atau kegiatan yang mungkin menimbulkan dampak besar dan penting sesuai Undang-Undang 23/97 tadi adalah pengubahan untuk lahan dan bentang alam ini seperti pertambangan tadi ya. Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbaru maupun yang tak terbaru ya. Gas, tambang, sawit tadi yang tak biasa diperbarui juga sangat masif di Kaltim. Proses dan kegiatan secara proses dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran, kerusakan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam. Proses dan kegiatan dapat mempengaruhi lingkungan hidup, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya.
produksi jenis-jenis tumbuhan, jenis hewan, dan jasa training, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati, penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi. Nah, itu yang wajib AMDAL itu ya. Kalau nanti ada lagi kriteria yang KLPL, jadi ada kriterianya untuk kalau kalian nanti sebelum belajar AMDAL ini ada di PP itu ya. Jadi indikatornya adalah jumlah manusia, luas wilayah, intensitas dan lamanya, banyaknya komponen, sifat kumulatif dampak, berbalik atau tidak. Ini sepertinya udah sama Pak Butek ini ya, AMDAL ini ya. Udah dijelaskan. Suara saya masih terdengar tidak? Agak putus-putus, Pak. Ya, yang AMDAL ini sudah dijelaskan sama Pak Bucek ya? Gambarannya ya, Pak. Oke, nanti ke depan, minggu depan ya, kita lebih mengorek lagi, apalagi yang ada undang-undang baru ini ya. Ini kan masih pengertian AMDAL, Undang-Undang 23 ini 97. Jadi kajian mengenai dampak besar dan penting. Kegunaan AMDAL bagi pemerintah adalah pengambil keputusan, bahan masukan, agar rumah tidak rusak. Jadi kita membuat AMDAL ini memberikan rekomendasi ke pemerintah ya. Jadi setelah AMDAL ini disetujui ya, pemerintah memberikan rekomendasi bagi masyarakat untuk mengetahui rencana. Jadi sebelum dibuat kajian AMDAL itu biasa ada pelang ya, bahwa hanya akan ada perusahaan ini dengan luasan sekitar ini, perusahaannya menghasilkan apa, ya, konsultasi publik, ada rencana, ini nanti masyarakat harus dilibatkan. Bagi prakarsa itu untuk mengetahui masalah lingkungan hidup yang akan datang. Kalau kalian kerja di Departemen Enviro ini menganalisis ini ya dari perusahaan misalnya batubara ini ke depannya apa yang dampaknya, berapa yang harus direklamasi lahannya, analisis pengelolaan, sasaran proyek, pemantauan, itu ada di dokumen AMDAL. Jadi wajib pemrakarsa ini mematuhi itu ya, sudah dokumen ya, hukum ya. Jadi kalau tidak dipatuhi mereka bisa dipidana sebenarnya. Cuma ya tadi susah ya implementasikan. Dokumen-dokumen AMDAL, ada rangka acuan, dampak lingkungan, ada rencana pengelolaan lingkungan hidup, RKL, dan rencana pemantauan lingkungan RPL. Nanti ada yang berubah ya, ada berapa perubahan AMDAL dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi bisa dibahas itu. Misalnya kemarin nomenklaturnya perizinan lingkungan, sekarang persetujuan lingkungan. Nanti ada tim penilai AMDAL itu ada di provinsi, kabupaten, wali kota, di Kota Madia sekarang namanya tim kelayakan ya, dibentuk oleh pusat. Yang berbeda nanti komisi penilai. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, setelah preemptif tadi perencanaan ada tahap pelaksanaan preventif. Dikeluarkan perizinan. Jadi dasar hukumnya ya undang-undang ya. Pengelolaan lingkungan hidup ini ada fungsi izin. Jadi dulu ada namanya izin lokasi, izin mendirikan bangunan, IMB, izin tempat usaha, izin membuang limbah cair, izin pembuangan limbah. Nah, ya, izin membuang limbah, misalnya kalau perusahaan industrinya menghasilkan limbah cair, nanti di AMDAL ini ada di KLRPL, dan dia harus juga mengajukan izin ini. Jadi selain AMDAL, jadi mereka akan mengajukan beberapa izin ini ya.
Makanya dulu namanya perizinan lingkungan. Tujuannya perizinan lingkungan adalah mengarahkan dan mengendalikan aktivitas tertentu, mencegah bahaya, melindungi objek tertentu, seleksi orang dan aktivitas tertentu, kemudahan pembinaan. Pengertian izin adalah suatu keputusan alat administrasi negara yang berisi persetujuan berdasarkan undang-undang atau peraturan. Sepertinya sama ya, kalau dilihat dulu nomenklaturnya perizinan lingkungan, sekarang jadi persetujuan lingkungan. Nah, nanti kita bahas ini. Apa sih bedanya perizinan dan persetujuan? Lebih dalam lagi nanti ya, di depan. Umum dulu. Jadi, izin adalah suatu keputusan alat administrasi negara yang berisi persetujuan berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan pemohon untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan. Jadi setelah dokumen itu komen tadi ya, kalau setelah jadi dokumen AMDAL ini disetujui oleh tim penilai, komisi penilai, itu zaman dulu ya, itu nanti pemerintah mengeluarkan rekomendasi. Nah, nanti setelah itu ada izin-izin yang keluar lagi. Itu siklusnya. Kalau sekarang lebih cepat lagi. Kalau pemerintah pusat setuju, sudah. Izin-izin ini, apalagi sudah OSS ya, online single submission, bisa seminggu sudah selesai ya. Dulu AMDAL ini paling cepat 3 bulan. Sekarang seminggu udah bisa keluar izin-izin. Nah, kalau dari Undang-Undang 32, ada izin lingkungan. Yang bersama aja tadi di Undang-Undang 23 perizinan lingkungan, ini sekarang izin lingkungan itu. Cuma yang membedakan yang baru ini ya, ini kan undang-undang lama ini diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati. Nanti izin ini larinya ke Menteri semua ini. Nah, sekarang Gubernur, Bupati, Wali Kota banyak gigit jari ya, banyak. Mereka kalau keluarkan izin kan bisa dapat bermiliar-miliar. Ini yang berbeda nanti. Nah, dulu juga ada aturan baku mutu di Undang-Undang 97 ya. Cuma baku mutu kan sekarang ke depannya lebih, threshold-nya lebih ketat ya. Dulu mungkin baku mutu logam berat beberapa gram itu sekarang dinaikkan atau dikurangi ya, supaya. Cuma ya masalah tadi baku mutu, kenapa limbah paba itu bisa masuk, bukan limbah B3 ya, kan itu diturunkan sepertinya threshold-nya supaya dia, atau dinaikkan dulu ya, dinaikkan. Jadi ya, katanya sih logam berat yang terdapat di paba itu cuma 3%. Kalau 3% tidak mempengaruhi ya, sehingga dimasukkan di non logam B3, limbah B3 ya. Ada baku mutu lingkungan, air, udara, air laut. Jadi tiap provinsi ini beda-beda. Kayak Kaltim ini lebih ringan sehingga baku mutunya tidak terlalu baik kelihatannya. Pedomannya dibuat oleh menteri, tapi perdanya di provinsi itu. Membuat baku mutu adalah kepala daerah. Setiap daerah beda-beda. Ada daerah yang disenangi investasi, investor, karena mungkin peraturan baku mutunya tidak terlalu ketat. Baku mutu buangan, terus ada pengertian baku mutu.
Ini dipelajari aja, jadi kalian membandingkan. Nah, itu yang saya ingin kalian nanti presentasi seperti itu. Misalnya sejarahnya dari perubahan pasal-pasal dalam PP yang lama dengan PP yang baru. Terus apa nanti ke depannya bagaimana ini dampaknya kalau ada pasal yang baru ini. Nah, itu yang saya ingin ya sebenarnya. Bukan kalian membaca pasal aja. Analisisnya yang sangat nilainya tinggi ya. Jadi ya cara membandingkan tadi kira-kira tambahan kayak ini kan ada tambahan baku mutu emisi misalnya ya, baku mutu gangguan, baku mutu lain sesuai dengan perkembangan. Jadi ada dari pasalnya bertambah, akhirnya ada baku mutu tambahan. Nah, ini seterusnya begitu ya. Tapi ini masih ada 5 menit. Kalau ada pertanyaan, bisa kalian tanyakan mengenai hukum lingkungan atau nanti presentasi kalian. Silahkan, saya beri ruang ini. Ada 5 menit. Atau kalian sudah paham ya? Paham semua nanti tugas UAS itu presentasinya modelnya seperti itu ya. Lebih bagus lagi kalian buat tabel itu kalau perbandingan ya. Paham ya? Ini suara saya masih terdengar atau ada pertanyaan tidak? Terdengar, Pak. Ya, ada yang mau ditanyakan? Jangan lupa isi absen ya di mouse. Ya, Pak. Ya, jadi kalian saya pikir kalau nggak ada yang ditanyakan paham ya. Jadi tugas UASnya nanti tanggal 3 Mei itu kelompok 1 ya. Mungkin setelah itu kelompok 2 libur lebaran dulu. Dilanjutkan setelah lebaran. Oke, jadi kalau sudah paham semua, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam.